Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini 1441 Hijriah. Shalawat semoga tetap mengalir kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai petunjuk, pembimbing, pemandu hidup kita dari kejahilian, dari kesalahan, dari kebodohan menuju cahaya yang gemilang, yakni syariatul Islam, dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari sudah kita lalui bulan Ramadan ini, maka tentu kita terus berevaluasi, bermuhasabah terhadap puasa atau ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kajian kita tentang makna berkah yang pada episode kemarin sudah saya sampaikan tentang mukadimah berkah atau barokah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang definisi atau makna barokah yang begitu indahnya didefinisikan oleh para ahli ilmu, para salafus soleh, para pendahulu kita yang luar biasa mendefinisikan makna berkah ini begitu luasnya. Tidak sesempit pemahaman kita, bahwa pemahaman kita keberkahan itu hanyalah ketika kita diberikan harta, kita diberikan kesehatan, kita diberikan usia dan lain sebagainya. Itu namanya berkah. Tapi para ahli ilmu luar biasa mendefinisikan makna barokah ini tidak sesempit yang kita persepsikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab dalam sebuah kitabnya mendefinisikan kalimat barokah itu adalah al-barokatu kullu ma tuzidukum fit tha'ah. Apa itu barokah? Al-barokah yaitu setiap sesuatu kullu ma tuzidukum yang menambahkan kepada kalian semuanya fit ta'ati, ke dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu apapun yang berupaya yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah, itulah yang dinamakan keberkahan. Jadi kadang-kadang kita ini terjebak pada persepsi orang-orang yang ada. Orang sakit itu, persepsi orang itu biasanya tidak barokah. Antum ini kemarin sudah sakit tipes, ini sakit demam, kemudian kemarin lagi sakit liver. Antum ini harus banyak istighfar. Antum itu hidupnya mungkin kurang barokah. Pertanyaannya, kalau keberkahan itu dipersepsikan hanya kesehatan, maka apakah ketika Rasulullah SAW memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihi salam, yaitu berupa sakit yang luar biasa, sampai dagingnya merotoli, dagingnya berjatuhan selama 18 tahun lamanya, apakah itu bukan berkah dengan kesabaran beliau? Ya, Nabi Ayub alaihi salam terus bersabar dan penuh ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tidak sengaja salah satu sahabatnya menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat tersebut kaget. Ternyata kulit Rasulullah itu panas sekali. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka laku aku akan sadidan." Ya Rasulullah,
sesungguhnya engkau ya Rasulullah ini panas yang tidak biasanya, ini panas yang luar biasa. Maka Rasulullah berkata, qala ajal, iya betul. Inni u'aku kama yu'aku rijlan minkum. Iya, saya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakit, yaitu sakitnya itu 2 kali lipat dibanding orang biasa. Jadi bisa kita bayangkan saudara-saudara semua, ketika kita 37 derajat Celcius kita sudah panas, sudah demam, itu 2 kali lipatnya. Masya Allah, itu adalah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah ketika Rasulullah demam, ketika Rasulullah panas, ketika Rasulullah sakit, apakah itu bukan berkah? Maka persepsi kita terhadap makna berkah itu ketika diorientasikan hanya kepada kesehatan saja, itu memang kurang tepat. Dan suatu ketika ada seorang mantan budak dari yang berkulit hitam datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini usrah. Ya Rasulullah, sungguhnya saya ini punya penyakit ayan ya Rasulullah. Ya, kita tahu penyakit ayan itu mungkin sampai saat sekarang ini penyakit ayan itu dipersepsikan oleh masyarakat itu sebagai aib. Apalagi zaman dulu 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, ya. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kami ya Rasulullah agar penyakitku ini bisa sembuh ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan 2 opsi, in syi'ti, jika kalian mau, ya, akan aku doakan semoga penyakitmu bisa sembuh dan bisa kembali normal. Tapi yang kedua, in syi'ti, tapi jika kalian mau, kamu tetap dengan kesabaran, dengan sakitmu yang kamu derita ini, maka kamu nanti akan masuk surga. Maka mendengar kalimat Rasulullah SAW seperti itu, maka mantan budak itu memilih opsi yang kedua, yaitu ingin masuk surga, tapi tetap dengan sakitnya, dengan penderitaannya yang ia derita sampai hidupnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pasti mendengar cerita ini, ya, di mana kemudian seorang wanita tersebut kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau begitu saya tuh kalau ayan itu mungkin auratku tersingkap ya Rasulullah, maka doakanlah aku ya Rasulullah agar ketika penyakit ayanku kambuh, auratku tidak terlihat dan tidak tersingkap dan dilihat oleh orang lain. Coba bayangkan, ada perempuan yang sakit ayan yang sampai dia itu berpikir tentang auratnya. Bandingkan dengan wanita sekarang, justru dia bangga dengan membuka auratnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya setelah itu didoakan oleh Rasulullah SAW, perempuan itu pulang dan dia semakin sering kambuh ayannya. Ketika dia ayan sering kambuh, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menutup auratnya. Dan akhirnya kemudian beliau meninggal dan dia termasuk ahli surga. Pertanyaannya, apakah ini sakit yang derita oleh mantan budak seorang wanita ini apakah bukan berkah? Ketika sakitnya ini akan menghantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah riwayat lagi bahwa sahabat Ubay bin Ka'ab itu ketika Rasulullah pernah bersabda, la tasubbul humma, kalian tuh jangan menghina atau mencaci maki demam. Fa innal humma yukaffiru sayyi'at, sungguhnya demam itu atau panas itu bisa melebur dosa-dosa dan bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka pada waktu itu Ubay bin Ka'ab langsung pulang berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang benar demam itu bisa menghancurkan atau melebur dosa-dosa, maka
berilah aku demam ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kontan ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Ubay bin Ka'ab. Akhirnya dia selama hidupnya itu, dia setiap sore ya, dia pasti demam, kemudian sampai pagi sehat lagi, kemudian sore demam lagi sampai malam, pagi dia sehat lagi. Seperti itu sampai akhir hayatnya. Itulah betapa sebaik-baik generasi para sahabat itu luar biasa di dalam memburu pahala Allah Subhanahu wa taala, memburu surga, luar biasa seperti itu. Sampai beliau meminta kepada Allah untuk diberikan sakit. Pertanyaannya, apakah sakit ini bukan berkah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita analogkan ya, orang itu akan mudah mengingat atau mudah ke atas apabila kita mendapatkan ujian. Ya, satu contoh ketika ada orang yang ada di dalam sumur, kemudian kita kasih lempar uang 100.000, maka dia kemudian mengambil uang itu kemudian masukkan di dalam saku. Kita lempar lagi uang 100.000 dalam sumur, maka yang di dalam sumur itu pasti akan mengambil lagi uang 100.000 dimasukkan ke saku. Tetapi ketika bukan uang yang kita lempar, tetapi mungkin kerikil, batu kecil yang kita lempar ke dalam, maka dia baru mendongak ke atas. Itu ibaratnya ujian. Bahwa dengan ujian itu, kita itu sebenarnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendongak ke atas, untuk lebih dekat dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna barokah itu dipersepsikan ketika sesuatu itu mempunyai panorama yang indah ya. Suatu daerah yang subur dan lain sebagainya itu adalah daerah yang berkah. Oh ya, ini berkah ya, semuanya tumbuh di sini. Tapi ketahuilah bahwa kalau itu adalah ukuran berkah, kesuburan, indah panoramanya dan lain sebagainya itu sebagai ukuran berkah, tentu kota Makkah dan Madinah itu mungkin tidak ada apa-apanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin kota Makkah dan kota Madinah itu sebagai kota yang berkah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika Bapak Ibu berkunjung ke sana, apakah kota Madinah dan kota Makkah ini indah? Tidak. Yang indah itu paling ya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Lainnya itu gurun, lainnya itu batuan, gersang. Ya. Sejauh mata memandang itu yang ada hanyalah bebatuan, padang pasir, gersang, panas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Makkah dan kota Madinah adalah sebagai kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap jengkal dari tanah yang ada ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka keberkahan-keberkahan itu harus kita sambut dan harus kita upayai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keberkahan itu manakala ketika kita mempunyai sesuatu apapun, termasuk anak yang berkah adalah anak yang mampu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika seseorang atau anak Adam meninggal, maka dia akan ada 3 hal yang tidak akan terputus. Shadaqatin jariyatin, yang pertama shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, atau yang ketiga yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Maka suatu ketika besok ketika kita di yaumul hisab, maka ada seorang anak
mau masuk surga, diperintahkan oleh malaikat Ridwan, penjaga surga, udkhulul jannah, silahkan masuk surga. Tapi anak tersebut, lan nadkhulul jannah, saya tidak mau. Hatta abana wa ummahatina, sebelum saya bertemu dengan bapak dan ibu saya. Iya, bapak dan ibu saya itu masih di sana. Masih harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan yang ia jalani, hartanya untuk apa, usianya untuk apa. Masih dalam proses pengadilan. Kemudian disuruh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah, silakan masuk surga. Saya tidak mau ya Allah sebelum saya ketemu dengan orang tuanya. Luar biasa. Maka dengan demikian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab orang tuanya, kedua orang tuanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata antum wa aba'ukum, ya. Masuklah kalian dalam surga, kamu bersama orang tua kalian. Inilah keberkahan ketika kita mempunyai anak yang soleh, mempunyai anak yang mendoakan kepada orang tuanya, sehingga bisa ngelanting, bisa menarik kedua orang tuanya untuk masuk surga. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.